Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Albert Katus Satrian dengan NIM 225255034 Teknik Mesin FTI UI. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang sudah saya baca, yaitu Filsafat Ilmu Perspektif Barat Islam yang ditulis oleh Adyan Husaini et al. Buku ini terbit di Jakarta pada tanggal 11 April 2019. Yaitu penerbitnya Gema Insani. Dan buku ini sendiri menyediakan pemahaman kritis terhadap dominasi paradigma ilmu sekuler dan pendidikan modern. Yang kedua, pandangan Islam terhadap hakikat, sumber dan tujuan ilmu. Selanjutnya yaitu upaya mengembangkan epistemologi Islam dan konsep Islamisasi. Untuk konsep ilmu dalam Islam versus Barat. Ilmu adalah karunia Allah, ilmu yang bertujuan untuk mengenal dan menyembahnya. Ilmu tidak netral. Ia selalu terkait dengan nilai dan tujuan sumber ilmu. Yang selanjutnya yaitu wahyu Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya yaitu akal, indera, tujuan ilmu membangun peradaban yang berakhlak dan bertauhid, bukan sekedar kemajuan material. Selanjutnya yaitu Barat sekuler. Ilmu adalah produk rasionalitas manusia berkembang dari pengalaman empiris dan rasio. Untuk yang selanjutnya yaitu ini yang ilmu Barat ya. Saya tadi lupa menjelaskan. Jadi ini adalah perspektif dari konsep ilmu Islam dan Barat. Perbedaannya apa seperti itu. Untuk yang selanjutnya dari ilmu Barat tadi bersifat sekuler dan mengabaikan dimensi spiritual. Untuk selanjutnya tujuan ilmu dari Barat sekuler ini ialah penguasaan atas alam, efisiensi, dan kesejahteraan material. Ilmu dan selanjutnya ilmu dipisahkan dari agama, menghasilkan pandangan dunia yang antroposentris, manusia terpusat segalanya. Selanjutnya yaitu kritik terhadap filsafat ilmu Barat. Penulis mengkritik ilmu Barat itu mengarah pada sekularisme, agnotisme, bahkan ateisme. Untuk poin yang selanjutnya, tokoh seperti Descartes, Kant, Hume, dan Nietzsche telah meminggirkan peran wahyu dan Tuhan dari epistemologi, memecah realitas jadi bagian-bagian kecil tanpa memahami kesulitan maknanya. Selanjutnya, mengabaikan tujuan moral atau akhirat. Yang selanjutnya, kebenaran dianggap relatif dan tidak terikat nilai ilahiyah. Contoh ilmu sains Barat bisa digunakan untuk membangun bom atom tanpa pertimbangan moral atau akidah. Selanjutnya, epistemologi Islam. Penulis mengusulkan rekonstruksi epistemologi Islam yang mencakup wahyu sebagai sumber utama ilmu, akal yang tunduk dan selaras dengan wahyu, panca indera yang dibimbing oleh wahyu dan akal. Ilmu dalam Islam tidak bisa lepas dari tauhid. Memisahkan ilmu
dari Tuhan adalah akar kehancuran peradaban. Penulis juga membahas konsep integrasi ilmu atau agama dan sains bukan lawan, tetapi saling menguatkan. Islamisasi ilmu pengetahuan. Ini adalah isu utama dari buku ini. Dengan landasan dari pemikiran seperti Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Ismail Raji Al-Faruqi, dan di dalamnya juga ada konsep islamisasi. Yang pertama, proses memurnikan ilmu dari pengaruh sekularisme barat, membangunkan ilmu yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, tauhid, akhlak, keadilan, kesatuan antara ilmu dan amal. Penulis menekankan bahwa islamisasi bukan menolak ilmu barat, tetapi menyaring dan meluruskan kerangka berpikirnya agar selaras dengan nilai Islam. Jadi intinya dari si penulis ini tidak pernah menyalahkan ilmu barat, tapi lebih menyalahkan dari penggunaan ilmu tersebut. Dan selanjutnya, peran akal dan wahyu. Penulis menegaskan akal itu penting, tetapi tidak absolut. Wahyu menjadi pembimbing akal, bukan sebaliknya. Ini membedakan dengan barat yang menganggap akal sebagai satu-satunya alat untuk menilai kebenaran rasionalisme. 6. Solusi terhadap krisis ilmu modern. Di zaman sekarang, argumentasi penting penulis. 1. Peradaban modern mengalami krisis moral dan makna karena ilmu dipisahkan dari nilai-nilai ilahiyah. Dan solusinya adalah kembali ke epistemologi Islam yang mengintegrasikan ilmu umum dengan ilmu agama, menjadikan pendidikan sebagai media pembentukan insan beriman dan berilmu. Kesimpulan umum dari penulis, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan manusia kepada makrifatullah atau pengenalan kepada Allah, bukan sekadar kemajuan materi atau teknologi. Kelebihan dan kekurangan dari buku adalah menyajikan perspektif Islam yang tegas. Buku ini menegaskan posisi Islam sebagai sistem epistemologi yang mandiri dan tidak bergantung pada paradigma barat. Cocok untuk pembaca yang mencari alternatif filsafat ilmu dari sudut pandang tauhid. 2. Kritik tajam terhadap filsafat barat. Penulis secara sistematis mengkaji dan mengkritik tokoh-tokoh barat seperti Descartes, Hume, dan Kant. Kritik disertai dengan argumen filosofis dan historis, bukan sekedar retoritis. Kontribusi banyak di akademi ditulis oleh banyak kontributor dengan latar belakang studi Islam dan filsafat, sehingga buku ini komprehensif dan dari beragam sudut pandang. Bahasa relatif aksesibel. Meskipun tema filsafat biasanya barat, buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang relatif mudah dipahami, cocok untuk mahasiswa. Buku ini sangat relevan untuk mahasiswa, pasca sarjana, dosen, atau siapapun yang tertarik pada islamisasi ilmu pengetahuan dan reformasi pendidikan tinggi Islam. Dan untuk kekurangan dari buku ini, kurang netral atau terlalu ideologis. Yang selanjutnya yaitu minim kajian, empiris, atau studi kasus. Yang selanjutnya penekanan berlebihan pada islamisasi. Selanjutnya tidak mendalami semua aliran filsafat barat. Dan selanjutnya struktur bab tidak sepenuhnya sistematis. Dari situ mahasiswa perlu membangun cara berpikir yang tidak sekuler, tetapi tetap ilmiah dan rasional dengan wahyu sebagai pemandu akal. Selanjutnya, mahasiswa harus berusaha menjadi ilmuwan muslim yang berintegritas, bukan hanya pakar teknis tanpa arah hidup.
Mahasiswa belajar menjadi pengguna ilmu yang bertanggung jawab, bukan hanya pencipta alat tanpa kontrol nilai. Mahasiswa bisa berkontribusi bukan hanya dengan penelitian teknis, tapi mengubah cara berpikir umat menuju kebenaran hakiki. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan dari buku Filsafat Ilmu, Perspektif Barat dan Islam yang ditulis oleh Adian Husaini et al. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, karena itu datangnya dari saya sendiri, dan jikalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.